Halo, salam sehat. Ya, selamat datang kembali di channel gua. Dan juga selamat datang untuk Liga 1 Indonesia, atau lebih tepatnya BRI Liga 1 Indonesia. Nah, ini liga yang udah lama ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, yang orang mobilitasnya sangat terbatas lah. Ini pas banget nih untuk menjadi hiburan. Jadi kalau gue bilang bukan hanya vaksin 1 dan 2, tapi Liga 1 ini adalah vaksin ketiga ya, untuk memboosting moral imun kita lah gitu. Nah, pertama gue juga senang lah, intinya Liga 1 ini akan kembali bergulir ya, multiplier efeknya sangat luar biasa. Ya, pemain mulai bisa kembali bekerja, ekonomi juga berputar walaupun sampai sudut tertentu lah ya, atau titik tertentu. Kemudian multiplier efeknya, kitman, pelatih, semua perangkat pertandingan, semua bergerak. Kemudian TV juga, termasuk gua juga dapat pekerjaan siaran di UCTV. Ini buat gua ngebawain Liga Indonesia ini selalu lebih artinya daripada membawain liga luar. Nah, ini yang pertama. Jadi gua sama-sama lu punya perasaan yang sama bahwa kita senang menyambut kembali Liga 1 Indonesia. Nah, ada beberapa catatan di video kali ini. Jadi ini video pertama gue yang membahas soal Liga Indonesia atau sepak bola nasional. Karena memang sebulan terakhir kan nggak ada isu soal bola nasional ya. Banyakan soal transfer pemain, soal liga yang mulai bergulir, dan lain-lain. Jadi ini gairah baru dan ini video pertama gue soal Liga Indonesia. Nah, ada beberapa catatan. Pertama, tadi udah gue ungkapkan bahwa ini akan menjadi imun booster bagi kita semua. Ya, dengan adanya hiburan yang kita tahu bondingnya fans bola ini dengan klub lokal ini lebih besar ketimbang dengan sepak bola Eropa. Jadi ini penting untuk semangat kita lah untuk menghadapi pandemi ini. Yang kedua, kalau kita lihat tantangan. Nah, ini kalau gue lihat tantangannya apa? Banyak mungkin orang yang lupa bahwa adeknya Liga 1 ini, Liga 2 juga sedang ngintip. Ya, kita semua tahu lah bagaimana keriuhan dari Liga 2 ini membuat Liga 1 secara tidak sadar terancam. Terancamnya apa? Ya, kita lihat sponsor berbondong-bondong datang untuk mensponsori atau mendukung Liga 2, tim-tim maupun juga kompetisinya. Kenapa? Ya, karena kita tahu bagaimana misalnya klub-klub ini mulai dibeli oleh para sultan. Ya, mulai dari Persis Solo dengan Kaesang, anaknya Presiden Joko Widodo, kemudian juga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan Rans Cilegonnya, kemudian juga banyaklah termasuk Putra Siregar dan juga Atta Halilintar kalau nggak salah ya, di Pati. Kemudian juga ada Liga 3, Gading Marten beli Persikota Tangerang gitu. Jadi banyaklah, bahkan juga katanya Baimong juga mau masuk. Jadi Liga 2 ini bergeliat. Artinya kalau gue sebagai sponsor, gue akan melihat ini sebuah produk yang menarik. Ya, bukan produk baru sebenarnya, produk lama tapi rasa baru. Karena apa? Tentu logikanya ya, nanti gue akan di video lain gue akan berbincang soal sponsorship ini lebih detail dengan salah satu ya kolega gue juga yang ada di dalam lah ya. Nah, sponsor Liga 2 ini kan pasti nilainya lebih rendah dari Liga 1 harusnya. Ya, sementara exposure-nya mereka sedang blossom-blossomnya, sedang berbunga-bunga. Ya, orang banyak datang melihat, nonton berita soal Liga 2, tim-tim itu, apapun itu. Nah, jadi ini mendapatkan seperti bonus tambahan buat setiap sponsor yang mau menghabiskan duitnya untuk katakanlah mendapatkan exposure dengan harga yang diskon. Nah, ini yang gue bilang, Liga 2 ini menjadi atraktif karena para sultan tadi ya gitu. Jadi ini menarik kalau kita kaji dari segi sponsorship. Tapi gue nggak mau terlalu jauh supaya ya nggak terlalu serius dan nggak terlalu boring. Nah, yang menarik lagi yang ketiga adalah para pemain. Nah, ini menarik karena pemain jadi punya banyak pilihan. Kalau dulu kan pemain utama, pemain bintang, apalagi timnas itu pasti berkiprahnya di Liga 1. Ya, karena memang disitulah panggung mereka, disitulah duit paling tinggi ada, dan disitulah gengsi. Tapi sekarang lihat ya, ada beberapa pemain yang akhirnya merapat ke klub-klub Liga 2. Kenapa? Karena itu tadi, tidak bisa dipungkiri mereka adalah pemain profesional. Selain mencari panggung, mereka juga butuh duit untuk makan, untuk membiayai anak istrinya. Sehingga mereka banyak yang juga, walaupun bahkan sudah levelnya tim nasional, ya gue nggak usah sebut namanya, ini bermain di Liga 2. Dan jangan lupa, beberapa tim yang di awal gue sebut tadi ini, bukan hanya keuangannya, secara keuangannya ini
berani menggaji mereka dengan gaji yang tinggi, tapi juga ada semacam kepastian, ya semacam kepastian gaji ini lancar. Karena ini selalu menjadi isu sepak bola kita dari waktu ke waktu. Gaji boleh gede, tapi bener nggak lancar, bahkan dibayar atau enggak. Nah ini kasarnya Liga 2 ini sepertinya ada beberapa tim yang memberi kepastian itu, yang membuat akhirnya menjadi magnet bagi para pemain yang ya pemain bintang lah. Nah jadi itu. Nah ya sekali lagi yang jelas setelah beberapa kali ini kita balik lagi ya soal Liga 1 ini bergulir, kan udah beberapa kali sebenarnya kita di PHP-in begitu ya. Pendukung-pendukung bola dari seluruh tanah air ya, baik dari Sumatera sampai dengan Papua ini sudah begitu haus ya, tapi akhirnya bisa bergulir lagi. Jadi mantap lah itu. Nah tentu sesuai jadwal ini partai pembuka akan bergulir hari Jumat ya kalau nggak salah. Coba kita lihat dulu jadwalnya. Ya, gua agak sedikit ini contekan. Ya, hari Jumat ini dibuka dengan partai Bali United menghadapi Persik Kediri. Ya, ini gua rasa juga alasannya sangat masuk akal karena Bali United juga adalah juara bertahan. Ya, walaupun sebenarnya musim lalu 2020 kan sempat mulai ya, tapi kalau nggak salah 2 atau 3 pertandingan gitu ya, akhirnya ditunda, jadi dianggap istilahnya no contest lah. Jadi tetap juara bertahannya adalah Bali United menghadapi Persik Kediri. Ya, ini Persik Kediri adalah tim promosi juara Liga 2 musim lalu. Ya, jadi memang pada umumnya yang gue tahu ya, baik di Liga Italia, kemudian di Liga Inggris, biasanya yang gue tahu ya, itu memang tim juara melawan tim promosi ya, kecuali Arsenal lawan Brentford. Nah, itu sama-sama tim promosi sebenarnya ya. Oke, jadi hari Jumat jam 7 malam kick off. Ya, ini sekali lagi gue informasikan, ini disiarkan juga di UCTV di IndiHome ya. Gue sarankan lu menonton melalui channel IndiHome UCTV. Memang lu akan ada a la carte-nya bayar sedikit ya, kalau nggak salah 25.000, gue lupa. Tapi lu dapat kualitas siaran yang bagus, kemudian gambar yang oke, gitu, dan pilihan pertandingan yang kalau gue nggak salah akan semua disiarkan, karena memang UC punya beberapa channel, UC 1, UC 2 dan sebagainya seperti itulah. Nanti kita akan berbincang dengan Bos JP, ini bos kita di UCTV ya, tentang bagaimana mekanisme siaran ini. Sekarang gue akan hanya overall aja lah. Oke, sekarang kita lanjut kemudian hari Sabtu. Nah, hari Sabtu nih ada serangga ya. Ada 2 pertandingan sekaligus. Satu pertandingan, yaitu Persipura lawan Persipura Jayapura. Ini Mutiara Hitam, luar biasa, tim yang di Indonesia yang punya bakat alamiah ya, bakat alam dari dulu. Lawan dia juga tim promosi ya, Persita Tangerang, Laskar Cisadane. Ya, ini nggak jauh dari Jakarta, luar biasa. Ya, dari zaman dulu juga banyak melahirkan pemain-pemain muda dan juga supplier dari tim nasional. Dan kebetulan di partai ini gua dan juga Tio Nugroho akan membawakan partai ini langsung dari di channel UCTV. Ya, nanti terus terang ya, jujur gue belum terlalu update secara umum tim-tim ini ya, karena memang beberapa kali kan ditunda, tapi akhirnya dimulai juga. Ya, mudah-mudahan nanti nggak ada halangan, karena ini hanya H-2 ya, H-2 menuju kick off. Jadi mudah-mudahan bisa dimulai dan juga bisa terus sampai akhir musim supaya kita bisa dapat hiburan. Nah, balik lagi soal preview. Nah, preview itu yang tadi gue bilang, gue hanya melihat beberapa pemain ya yang ya cukup sentral lah di perannya di klub. Ini persiapan mereka. Ya, jadi ada beberapa pemain, salah satunya yang paling menonjol adalah Stefano Lillipali. Ya, kemudian Mark Locke. Ya, ini 2 pemain yang kemudian Ruben Sanadi ya kalau nggak salah. Terus ya adalah beberapa pemain di IG pribadinya yang gue lihat persiapan personalnya ini sangat luar biasa. Terutama ketika Liga tahun lalu ditunda, ya vakum sekitar 1 tahun lah kurang lebih ya. Itu mereka menempa diri mereka secara pribadi. Ya, jadi disiplin mereka luar biasa. Nah, sementara tentu kita ada pemain lain yang katakanlah tidak mempersiapkan dirinya secara baik karena menganggap ini udah kompetisinya nggak jalan, jadi mereka agak longgar lah begitu ya, kendor semangatnya, latihan kendor. Nah, di saat seperti inilah siapa yang bersiap atau mempersiapkan dirinya lebih baik akan terlihat nanti di atas lapangan ya. Jadi kelihatan tuh pemain yang
agak gendut, kemudian larinya pelan, kemudian ya stamina-nya juga, durasinya endurance-nya juga nggak baik, main 90 menit. Ini akan kelihatan. Ya, jadi mereka yang mempersiapkan dengan baik akan terlihat nanti di pertandingan di Liga 1 ini akan segera bergulir, mana yang bagus, mana yang enggak. Nah, mungkin kalau secara preview per tim, gue nggak akan terlalu bicara banyak. Mungkin satu lagi ya, gue mau memberikan apresiasi. Ya memang ini banyak disebut-sebut. Bali United ini dianggap tim yang paling well prepare ya. Walaupun mereka dalam kondisi ya ini tadi tidak menentu, tapi mereka memang terlihat ya secara exposure sangat siap untuk berlatih fisik, terutama fisik ya. Karena dalam kondisi seperti ini kan setelah lama off ya, fisik pemain itu kan pasti agak turun ya, masa otot segala macam ya. Mungkin orang nutrisi atau ya nutrisi lah yang lebih paham soal ini. Tapi yang jelas logikanya memang kalau lu lama nggak berlatih, memang lu akan lebih kendor. Nah, Bali United ini digadang-gadang memang tim yang paling siap karena mereka terus berlatih, terus mempersiapkan diri, dan when the time comes mereka sudah sangat siap nanti untuk menghadapi Persik Kediri. Nah, jadi kira-kira itu overall gue untuk Liga 1 yang akan segera bergulir. Ya yang jelas sesuai dengan peraturan masih tanpa penonton, stadion nggak boleh datang ya ke stadion, kemudian juga menghindari nobar-nobar ya. Kita tahulah libido fans ini udah sangat luar biasa besar menunggu Liga 1 bergulir, jadi mungkin mereka nggak sabar untuk nonton bareng. Tapi kalau bisa dihindari, bukan kalau bisa, tapi memang aturannya nggak boleh, supaya kita juga bisa melalui pandemi ini dengan baik, dan juga di saat yang sama mendapatkan hiburan dari menonton sepak bola Liga 1 Indonesia ya. Jadi itu kira-kira overall dari berputarnya Liga 1 kembali. Jadi sekali lagi ya tetap patuhi prokes, jangan berkerumun, nobar, datang ke stadion walaupun nggak nonton, karena ini juga akan mempersulit aparat keamanan, dan mungkin kalau sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, kerumunan yang mengganggu atau melewati batas-batas protokol kesehatan